Yuk cek perkembangan anak dengan tools ini. Ini dia caranya, cek mandiri sebelum ke dokter kemampuan dari motorik halus, motorik kasar, verbal atau bahasa, serta sosial untuk stimulasi anak. Hai, saya Dr. Bimo. Di channel ini saya banyak membahas berbagai informasi kesehatan dan juga konten menarik lainnya yang pastinya bermanfaat buat kamu. So, jangan lupa like dulu video ini, subscribe, dan juga klik tombol loncengnya. Terima kasih. Ayah bunda terutama yang baru pertama kali punya anak atau punya bayi seringkali bingung ya terkait dengan tahap perkembangan dari anak. Terus juga kita sering banget nih dengar ada istilah motorik kasar, motorik halus, verbal atau bahasa, serta kemampuan sosial. Aspek-aspek tadi gimana cara stimulasinya? Bagaimana tahap yang benarnya? Hal ini jadi masalah terutama apabila kanan kiri, orang tua, tetangga, bahkan orang yang kita kenal ya. Banyak yang suka ngomong, anak saya umur segini udah bisa ini, anak saya umur segitu udah bisa itu, anak tetangga saya udah bisa begini. Banyak banget informasi yang simpang siur sering kita dengar dan malah membuat orang tua jadi insecure. Bukannya fokus, malah insecure. Jadi nggak fokus nih harus memberikan stimulasi apa pada anak. Untuk itu, terkait dengan masalah tadi, saya mau ajarin nih buat para orang tua, apa sih sebenarnya yang harus dievaluasi pada tiap tahap perkembangan. Terutama kita bisa evaluasi setiap bulannya dengan alat ini. Kita akan ajarkan nih gimana caranya menggunakan salah satu tools yang sangat bermanfaat, di mana tools ini juga secara profesional memang digunakan oleh tenaga kesehatan atau tenaga profesional lain, tetapi saya ajarin nih ke orang tua sekalian karena ini penting banget dan membantu banget buat kita agar tahu apa sih sebenarnya yang perlu distimulasi, apa yang masih kurang, apa yang perlu dikejar kepada setiap anak dan bisa dilakukan di rumah secara rutin. Toolsnya adalah tabel ini, namanya Denver 2. Linknya dalam bentuk PDF udah dicantumkan di deskripsi, jadi ayah bunda tinggal download dan kalau bisa print yang besar ya, seperti poster gitu, agar lebih mudah menggunakannya. Nah, sekarang udah punya nih toolsnya, pertanyaannya gimana cara pakainya? Kita akan kupas tuntas di dalam video ini, gimana cara ayah bunda sekalian bisa mengoptimalkan stimulasi pada anak dan juga perkembangan pada anak. So, saksikan sampai akhir, dan kalau perlu siapin catatan, pulpen, dan yuk kita mulai. Oke, sebelum kita mulai, disclaimer dulu ya, bahwa dalam video ini ditujukan untuk memberikan wawasan, terutama kepada orang awam atau orang tua, untuk membantu mengenali perkembangan daripada anak lalu mengarahkan stimulasi, dan juga mendeteksi dini adanya kemungkinan atau potensi keterlambatan. Apabila terindikasi adanya keterlambatan, segera hubungi profesional, dokter anak, psikolog anak, atau ahli tumbuh kembang anak. Jadi bukan untuk self-diagnosis, tapi untuk mendiagnosa dan juga memberikan tata laksana yang sesuai harus diserahkan kepada ahlinya. Jadi dalam perkembangan anak ini ada 4 sektor perkembangan yang harus diperhatikan. Kita mungkin sering dengar ya, ada yang namanya perilaku sosial, lalu ada motorik kasar, motorik halus, serta kemampuan bahasa atau verbal. Setiap komponen ini memiliki tahapan perkembangan yang memang harus dilalui seiring dengan usia anak. Biasanya berurutan itu. Cuman masalahnya tahapannya gimana? Apa yang harus distimulasi? Nah, untuk mengetahui tahapannya, kita bisa lihat nih di tabel ini. Misalnya ini ya, contohnya ini di bagian perilaku sosial. Anda akan melihat di sini perkembangannya itu dari mulai menatap muka, membalas senyuman, hingga mengamati tangan. Itulah urutan yang memang harus dilalui dan juga kita bisa melakukan stimulasi untuk mempercepat. Tetapi apa artinya kotaknya yang warna putih, hijau gitu? Nah, untuk itu, kalau kita lihat keseluruhan dari tabel ini, kita bisa lihat di garis paling atas. Di sini ada skalanya berupa usia. Jadi kalau ayah bunda udah print tabel ini, ayah bunda bisa gunakan seperti ini. Misalnya buah hati ibu berusia 2 bulan, maka tarik garis lurus seperti ini dari atas ini hingga memotong beberapa kotak di tiap komponennya. Kayak gini. Nah, setiap komponen yang berada di sebelah kiri dari garis berarti anak seharusnya udah bisa. Misalnya di sini berarti sudah bisa menatap muka, bereaksi terhadap bel, suara, mengangkat kepala gitu ya. Tetapi ada juga garis yang memotongnya ini seperti ini. Hanya memotong bagian putihnya atau hijaunya. Nah, apa bedanya? Jadi kalau memotong di garis bagian putih sebelum garis kayak gini, artinya itu 25% sampai 50% anak itu bisa. Tetapi nggak perlu khawatir kalau anak belum bisa. Karena cuma sebagian kecil aja yang udah bisa. Sehingga kita harus rajin stimulasi aja. Kalau di bagian putih setelah garis ini, artinya 50 atau 75% anak udah bisa.
cuman masih nggak apa-apa terus distimulasi, walaupun sebagian besar anak udah bisa. Nah, kalau misalnya di sini 75-90% anak udah bisa loh. Jadi kita harus lebih semangat dan lebih intens dalam melakukan stimulasi. Dan kalau misalnya udah melewati kotak hijau ini masih belum bisa, nah orang tua harus aware. Itu ada tanda kemungkinan adanya keterlambatan. Walaupun belum tentu hal yang buruk, tetapi namanya variasi tetap ada. Tetapi ada baiknya apabila terjadi, maka langsung cari tenaga profesional seperti dokter anak, psikolog anak, atau ahli tumbuh kembang anak untuk melakukan diagnosa atau asesmen lebih lanjut kira-kira apa penyebabnya dan bisa memberikan tata laksana atau manajemen yang sesuai. Nah, mudah kan? Tinggal tarik garis, kita tinggal lihat memotong di bagian mana dan itu ada artinya. Nah, jadi nggak akan bingung lagi deh pokoknya. Kapan anak mulai tengkurap, kapan anak mulai bilang papa mama, kapan anak mulai harus latihan berjalan. Pokoknya tinggal print aja tabel tadi di rumah agar mudah dilihat dan juga bisa melakukan assessment serta evaluasi yang simple setidaknya sebulan sekali agar bisa memberikan stimulus yang optimal. Jadinya perkembangan dari buah hati bisa sesuai dengan umurnya. Semoga informasi yang dibagikan bermanfaat. Jangan lupa share untuk orang tua lain atau keluarga yang mungkin menjadi amal jariah bagi kita semua. Saya Dr. Bimo, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.